on your guard! Kita sedang menyaksikan momen yang bisa menjadi salah satu keputusan militer dan diplomasi paling bersejarah dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia menyiapkan 8.000 personel TNI untuk Gaza, dan jika semua mekanisme politik dan internasional rampung, April 2026 bisa menjadi titik awal pengerahan pasukan Indonesia ke salah satu wilayah paling kompleks dan sensitif di dunia. Ini bukan sekadar misi luar negeri. Ini adalah kombinasi geopolitik, diplomasi, kalkulasi militer, dan pertaruhan reputasi global Indonesia. Mari kita bedah secara mendalam. Kenapa momen ini sangat besar untuk Indonesia? TNI disebut telah menyiapkan brigade komposit sekitar 8.000 personel. Sekitar 1.000 diantaranya ditargetkan siap sebagai tim pendahulu awal April, sementara keseluruhan elemen siap paling lambat akhir Juni. Namun, ada satu kalimat penting dari Kadispenat Brigjen Doni Pramono. Siap berangkat bukan berarti sudah berangkat. Artinya, ini masih menunggu keputusan politik negara, termasuk persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto dan mekanisme internasional. Disinilah titik krusialnya. Karena yang akan dimasuki bukan wilayah konflik biasa, yang akan dimasuki adalah jalur Gaza. Apa itu ISF? Dan siapa yang berada di baliknya? Pasukan yang akan menaungi kontingen Indonesia disebut sebagai International Stabilization Force atau ISF. ISF ini berada di bawah inisiasi Board of Peace yang dibentuk pasca resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB pada November 2025. Inisiatif ini diprakarsai oleh Donald Trump dalam kerangka stabilisasi pasca konflik. Pertemuan puncak Board of Peace dijadwalkan di Washington, DC pada 19 Februari. Indonesia termasuk anggota, dan Presiden Prabowo telah mengonfirmasi kehadirannya. Artinya, keputusan akhir bukan hanya militer. Ini keputusan geopolitik tingkat tinggi. Dan Indonesia disebut-sebut berpotensi menjadi negara pertama yang benar-benar mengerahkan pasukan ke Gaza dalam kerangka ISF. Itu bukan posisi kecil, itu posisi simbolik. Apakah ini misi tempur? Inilah bagian yang paling sensitif. Tugas ISF dalam beberapa laporan mencakup pengawasan hingga pelucutan senjata Hamas. Ini langsung memicu spekulasi. Apakah TNI akan berhadapan langsung dengan kelompok bersenjata? Kementerian Luar Negeri RI sudah menegaskan dengan sangat jelas. Bukan misi tempur, bukan misi demilitarisasi. Tidak akan terlibat operasi konfrontatif dengan pihak bersenjata manapun. Artinya, secara resmi, ini adalah misi stabilisasi dan kemanusiaan. Namun dalam realitas lapangan, Gaza bukan wilayah steril. Lingkungan urban padat, jaringan bawah tanah, dinamika politik internal Palestina, serta sensitivitas Israel-Palestina membuat setiap langkah militer asing akan berada di bawah sorotan ekstrim. Walaupun bukan pasukan tempur, mereka tetap membawa atribut militer. Dan kehadiran militer di zona pasca konflik selalu memiliki risiko. Kenapa 8.000 personel? Apa artinya secara militer? Brigade komposit 8.000 personel bukan angka kecil. Dalam struktur TNI, brigade komposit biasanya mencakup elemen infanteri, zeni, kesehatan, logistik, komunikasi, hingga unsur perlindungan pasukan. Jika 1.000 personel menjadi tim pendahulu, itu kemungkinan adalah elemen inti, komando, pengamanan terbatas, dukungan medis, dan tim rekonstruksi awal. 8.000 personel menunjukkan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran besar, bukan sekadar simbolis. Sebagai perbandingan, banyak misi perdamaian PBB yang hanya mengirimkan beberapa ratus hingga 2.000 personel dari satu negara. Jika ini terrealisasi penuh, Indonesia akan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam misi stabilisasi Gaza. Risiko strategis dan diplomatik. Keuntungan bagi Indonesia jelas. Pertama, posisi moral dan diplomasi. Indonesia selama ini konsisten mendukung Palestina. Kehadiran langsung di lapangan memperkuat posisi itu di mata dunia Islam dan Global South. Kedua, peningkatan reputasi militer. TNI sudah lama terlibat dalam misi perdamaian PBB. Namun Gaza adalah panggung yang jauh lebih kompleks secara politik. Ketiga, peningkatan interoperabilitas internasional. ISF kemungkinan melibatkan beberapa negara besar.
Interaksi operasional ini akan meningkatkan pengalaman taktis dan koordinasi multinasional. Namun risikonya juga nyata. Jika terjadi insiden, korban, atau eskalasi, tekanan politik domestik akan sangat besar. Belum lagi sensitivitas persepsi. Indonesia harus memastikan tidak terlihat berpihak dalam konflik bersenjata, apalagi jika muncul narasi bahwa ISF terlibat pelucutan senjata Hamas. Ini keseimbangan diplomatik yang sangat tipis. Dimensi politik dalam negeri. Keputusan ini bukan hanya keputusan militer, ini keputusan politik negara. Tanpa persetujuan final presiden dan mekanisme internasional yang jelas, pasukan tidak akan berangkat, dan disinilah pertemuan Board of Peace menjadi titik penentu. Jika Indonesia benar-benar menjadi negara pertama yang mengerahkan pasukan, maka itu akan menjadi legasi besar dalam kebijakan luar negeri era Presiden Prabowo. Namun, jika dinamika internasional berubah, timeline April bisa saja bergeser. Apakah TNI siap? Dari sisi kesiapan, timeline sudah disusun. Pemeriksaan kesehatan dan administrasi selesai Februari, gelar kesiapan akhir Februari, 1.000 personel siap awal April, seluruh 8.000 siap akhir Juni. Artinya, dari sisi teknis, TNI ingin menunjukkan profesionalisme dan kesiapan penuh. Namun sekali lagi, siap berangkat bukan berarti berangkat. Ini menunjukkan kehati-hatian. Dan dalam konteks Gaza, kehati-hatian adalah keharusan. Apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan? Yang dipertaruhkan bukan hanya pengerahan pasukan. Yang dipertaruhkan adalah reputasi militer Indonesia di panggung global, konsistensi politik luar negeri bebas aktif, kepercayaan publik terhadap kebijakan pertahanan. Jika misi ini berjalan sukses dan stabil, Indonesia akan tercatat sebagai aktor penting dalam stabilisasi salah satu konflik paling kompleks abad ini. Namun jika terjadi eskalasi tak terduga, dampaknya bisa sangat luas. April 2026 bisa menjadi awal babak baru peran militer Indonesia di luar negeri. Sekarang pertanyaannya, apakah ini langkah strategis berani yang tepat waktu, atau langkah berisiko tinggi di wilayah yang belum benar-benar stabil? Satu hal yang pasti, dunia sedang memperhatikan